umumnya kalau kita pakai rumah sakit, misalnya rumah sakit yang maju-maju lah ya, itu baju pasien dari rumah sakit. Tapi nggak ketemu di rumah sakit kita baju pasien dari rumah sakit. Ibu udah praktek juga ya di mana-mana, kalau di Padang ini belum ada. Tahu juga ditanya apa rumah sakit swasta. Kalau untuk rumah sakit negeri. Bu, kita pagi ini kita udah kenal ya, udah ngerawat kemarin. Apa perlu kita perkenalkan diri lagi? Karena kita sudah merawatnya pasien, apa perlu periksa gelang lagi? Nah, kalau menurut apa tetap validasi pasien. Kalau menurut aturan keselamatan pasien, walaupun kita sudah kenal, ya tetap kita validasi validasi identitas pasien. Jadi kita kembali lagi, Bu, apakah dengan Ibu Utri? Ya. Bu, apakah ini dengan Ibu Utri? Ya, dengan Ibu Utri. Bu, kita cek gelang. Ini kita cek gelang pasien. Lalu kan kita udah tahu ini udah merawatnya dari kemarin. Oke, itu kan penting. Baru kita sampaikan, Bu Utri sama dengan sehari sebelumnya atau sama dengan hari ini, kita pagi ini mau melakukan perawatan luka bakar di badan ibu. Tergantung yang mana yang kena, ya. Kalau untuk itu Bu, Ibu ada kondisinya bagaimana pagi hari ini? Ada fit, ada baik-baik saja, ada baik-baik saja. Ibu Nah, kita bawalah pasiennya itu, letaknya itu tidak jauh dari ruang rawatan luka bakar. Oke. Nah, nanti kita bilang Ibu bisa jalan sendiri, bisa, ya. Atau tadi boleh jalan ini asap letaknya di situ, ya, asap letaknya di situ. Nah, dia pergi ke betak luka bakar. Nah, di betak luka bakar ini boleh keluarga pasien, boleh perawat bantu buka baju pasien, pasang scanner. Oke, kita pasang scanner. Nah, jadi pasiennya di betak luka bakar. Oke, habis pasien direndam, itu set kita bawa ke dekat betak, set steril kita bawa ke dekat betak karena kita mau menghilangkan keropeng dari luka bakar. Nah, kita bawa itu ke dekat betak. Paham? Sekarang pasien ini yang terbakar kakinya saja. Apakah perlu, kalau realnya apakah perlu pasien direndam di betak? Tidak. Nanti pasiennya cukup direndam menggunakan ember saja. Ya. Jadi kapan yang di betak? Apabila mengenai tubuh pasien. Tubuh pasien bagaimana mau kita rendam pakai ember? Kan tidak mungkin ya. Nah, jadi ingat seperti itu. Walaupun di rumah sakit ada betaknya yang kena kakinya saja, tetapi sebagian di rumah sakit tuh embernya kan nggak ada. Jadi pasiennya duduk, kakinya dimasukkan ke betak. Paham? Nah, lihatlah kondisi di rumah sakit barangkali berbeda. Lihat nanti di luka bakar. Nah, kalau demikian, Hilda mau temani pasien itu untuk berendam. Dua-dua, enggak satu aja terbakar. Kalau misalnya memang terbakar dua-duanya kita rendam. Jangan terbakar dua-duanya, satu aja yang direndam. Kita rendam di sini ya. Nah, lagi direndam di situ, pas ada perawat yang dampingin direndam. Ibu perawat
yang satu lagi akan melakukan bed making. Ya, ibu akan membereskan, merapikan alas kasur. Nah, siapa yang sudah lulus bed making? Ya, rapikan aja ini. Nggak usah dari awal bikin sudut gitu ya. Yaudah tadi kalau pasiennya bisa ditinggal aja. Nah, oke, ini selimutnya, oke ya. Nah, kita melakukan bed making terlebih dahulu. Kemudian kalau sekiranya pasiennya tuh sebatang tubuhnya yang terluka bakar, cara melipat handuk udah tahu ya, kan bukan seperti ini ya. Nah, sampai melipat tadi. Jadi pasangnya seperti ini. Kalau yang kena itu sebatang ada. Kalau kita punya 2 handuk, kita kasih handuknya 2. Tapi rumah sakit boro-boro mau kasih 21 aja, di rumah sakit nggak ada. Handuk itu handuk pasien. Ya, untuk kesembuhan pasien itu nggak bisa ini ya, nggak bisa optimal, nggak bisa maksimal. Kalau handuk di rumah sakit kan sekali pakai di laundry. Handuk pasien jangan-jangan 3 hari 4 hari pasien di rumah sakit itu juga handuknya. Jadi kita penkes ke pasiennya kalau luka bakar ini handuknya setiap hari. Oke. Jadi kita siapkan handuk pasien setelah direndam. Setelah pasien direndam, kita siapkan handuknya. Setelah pasiennya direndam di bathtub, kan kalau sudah berarti alatnya kita bawa ke dekat bathtub. Oke, jadi alatnya kita bawa ke dekat bathtub. Ibu bilang tadi Zara, setnya apakah sudah lengkap? Nah, kalau set lengkap, set ini kan di apa ya, di CCSD namanya. Tahu CCSD? Tempat mensterilkan alat-alat medis. Itu kan sudah dibungkus. Nah, sebelum dibungkus di dalamnya sudah ada kain kas. Jadi kain kasnya jadi steril. Atau ada yang tidak dibungkus, atau dibungkus sayang. Ini sudah steril di dalamnya. Ini tergantung rumah sakit. Ada rumah sakit pembungkusnya ini ibu rasa bukan tisu, pembungkusnya kain kas juga. Ya, ada rumah sakit CCSD-nya pakai tisu? Enggak ya? Biasanya dengan kain kas juga. Nah, dia adalah biasanya di seret dia dilipat. Pernah bantu di bedah? Biasanya pasangan itu yang udah dalam plastik itu, Bu. Ya udah di dalam plastik saja itu. Jadi disimpan di dalam plastik. Beda-beda rumah sakit. Ya, ada dalam kertas khusus. Kertas kayak kertas layang-layang itu putih. Jadi tergantung CCSD-nya. Yang penting ini sudah steril. Alat steril ini alat steril. Udah ibu buka, boleh ibu pegang seperti ini. Kenapa tidak? Boleh ya? Kenapa enggak? Ya, kalau enggak ibu mau pakai masker steril kan nggak boleh. Nah, terus kalau pasiennya sudah direndam ini bentar ya. Nah, kita ambil dulu handphone bersih sebelum kita nyiapin tadi. Jadi di awal apapun yang dikerjakan perawat terlebih dahulu harus memakai handphone bersih. Ini kebetulan ibu langsung bisa sekali pakai handphone bersih. Kalau ibu salah masuk, apakah boleh ibu gini kan? Kenapa enggak? Ya. Ini kan kebetulan aja ibu sekali masuk. Tapi kalau sekiranya enggak, ya sekiranya enggak, itu kan boleh saja. Ini kan kebetulan sekali masuk dan biasa ya. Nah, oke, jadi kita bayangkan mana bathtubnya ya. Ini bathtub, contohkan dulu yang sebenarnya. Ini kita bahas. Kalau nanti ibu ini nanti udah nih
aja tuh Hilda pasti ambil nirbeken, ya. Saudara apa namanya? Bengkok. Ya, bengkok itu karena bentuknya bengkok. Ya, jadi bahasa medisnya nirbeken. Ya, bengkok ini kan karena orang bilang bengkok karena bengkok. Nah, jadi nirbeken. Ya, jadi kalau juga nirbeken. Ini ditaruh di dekat bathtub. Oke, anggaplah ini pinggir bathtub. Oke, ini pinggir bathtub. Oke, ibu belum pegang ini ya. Saya mencontohkan tadi. Ini lagi apa? Lagi kita persiapan. Tadi ibu pasang. Sudah selesai kita siapkan. Kalau di rumah sakit pakai handscoon ini aja, ya. Pakai handscoon ini saja. Ya, kalau di rumah sakit. Tapi kenapa? Karena ada anggapan dari rumah sakit kalau untuk perawatan luka di atas tempat tidur dia baru menggunakan handphone steril. Tapi kalau secara teori sudah selesai kita semua, kita mengerjakannya itu kita harus ganti handphone steril. Tapi di rumah sakit tidak, ya. Di dalam bathtub itu dilakukan perawatan luka bakar. Nah, kalau demikian karena boleh kita pegang ini ke dalam. Nah, ya, jadi prinsip asal yang namanya berurusan dengan steril udah selesai kita kerjakan pekerjaan yang tidak steril kita ganti handphone. Paham? Nah, kita harus ganti handphone. Ibu ngajarin yang teori ya. Baru di rumah sakit. Enggak enak Kalau di rumah sakit itu ini sengaja bilang tadi ini jangan di apa kita pakai lagi yang ini kan kasihan juga buka yang baru. Ya. Ini kalau handphone steril tentu seperti ini ya. Gimana ibu bilang tadi jangan buang. Maksudnya supaya tapi ini saudara tahu nih tadi diambil steril. Pas ngambil, nah Hilda sebenarnya udah boleh lagi ibu menyiapkan lagi Hilda sudah buka handphone steril. Boleh ibu pegang seperti ini? Boleh. Biar ibu masukin, ya masukin handphone-nya. Oke, anggap ini kan karena ibu udah biasa bisa memasangnya langsung. Oke, boleh ibu pegang ininya? Kenapa? Ibu sengaja ya mungkin mengajarkan materi luka bakar tapi nyambung juga yang lain ya supaya menambah pemahaman. Tapi tadi ibu memasangnya enggak pas jempol ibu masuk ke sini. Apakah mau ibu rapi-rapikan? Biarin saja sampai ada solventnya di sini. Oke. Oke, sama karena sebenarnya ini udah boleh juga kalau kita berdua boleh dibantu. Nah, bolehkah ibu pegang seperti ini? Tidak. Apa alasannya tidak? Boleh mama ini ya. Yang steril, yang dalam nggak steril. Kalau secara prinsipnya boleh aja. Ini steril. Ini pun steril. Ya, tahu ini steril. Tahu gimana ibu pegang-pegang. Tetapi yang terbaiknya masukkan tangan kita ke dalam sini. Ya, karena yang tidak steril kan sebenarnya yang ibu pegang ini. Ya, paham ya? Kalau terpegang sama ibu ini boleh? Boleh. Kalau terpegang boleh. Boleh. Terpegang sama ibu ini, apa kenapa nggak boleh? Ini steril, ini steril. Paham? Ya, kalau terpegang jangan bilang pula ini sudah tidak steril, itu maksudnya. Ya. Tetapi kalau kita memasang boleh dipegang seperti ini. Oke, kalau nggak dipegang gimana caranya? Pasangnya, ya. Tapi ada pula kesenggol sama tangan kita, jangan bilang tidak steril. Tapi kayak pegang sama ibu yang sudah ibu pegang dengan tangan tidak steril boleh? Tidak. Oke, tapi cara yang benarnya masukkan tangan dari dari dalam, kemudian kita baru masukkan jempol kita tandain dulu jempolnya di bagian mana. Oke ya. Kalau demikian
ibu kan pegang ini, boleh ibu balik seperti ini? Boleh. Karena kita cari tempat ya. Jempol. Oke, berarti ibu ngajarin sambil ke yang lain gitu ya. Nah, ternyata ini ibu belum masuk. Boleh? Boleh. Pakai ini. Ya. Kan ada kalanya pas langsung masuknya. Ada kalanya tadi kececer satu jari. Paham? Jadi cara masukkannya dari sini. Tapi kalau pegang kayak tadi jangan bilang tidak steril. Jadi walaupun cara memasukkannya seperti tadi. Nah, apa yang mau ibu lakukan? Nah, oke. Kita melakukan yang kaki aja. Oke ya. Ya, Hilda kasih apanya underpadnya di sini. Ya. Underpad kalau ada, kalau tidak kita menggunakan perlap pakai penalas. Ya, kita pakai perlap pakai penalas. Nah, jangan terbalik ya. Ujian OSC ada yang putihnya ke bawah. Dan kita bawa pasir. Bu, ingat ya Bu, kita naik lagi ke atas tempat tidur ya Bu ya. Berarti kalau di kakinya kita ganti letak handuknya. Oke, lipat ini dulu. Ya, ya. Memangnya handuk bersih. Oke. Nah, pasiennya. Nah, kita bilang, nah kalau dia bisa jalan sendiri, kalau enggak kita pegang ya. Iya, ini dia pastinya tengkak-tengkak orangnya. Nah, kita bilang sama pasiennya senyaman mungkin. Ibu mau tidur atau mau duduk? Boleh, ya. Ibu mau tidur, mau duduk? Mau duduk. Ya. Apa? Duduk ini kan sampai sini. Ya. Nah, kalau sebenarnya ya handuk itu nggak penting kalau untuk handuk. Ya. Handuk itu pentingnya untuk badan karena basah. Karena mungkin underpadnya di badan. Jadi handuk itu sebenarnya kalau basah kaki kita lap dulu baru pasang handuk. Oke. Jangan nggak pakai handuk nggak apa-apa karena dia kakinya kena sini. Ya, seperti ini. Nah, Yunda ini harus lincah dia perak satu lagi karena ibu sudah steril. Nanti kasih aja dulu ke temannya melipatnya. Apa yang harus Yunda lakukan kita berdua? Nah, buka. Nah, jadi ibu akan mengambil banyak kali pinsetnya Zahra. Cukup 2 anatomi, 1 serum. Guntingnya cukup juga 1. Oke. Nah, kalau kita di samping di samping bathtub, nah, kita nanti seperti ini dulu ya. Ini kita ambil kain kasnya. Nah, kain kasnya kalau kita pakai bathtub kita taruh di mana? Di samping bathtubnya. Oke. Kalau ini boleh kita taruh di sini. Ya. Nah, kita ambillah karena dia kan jadi lembut ya. Kita ambillah keropeng. Ya. Kalau mau apa? Boleh kita taruh ini ke sini. Jadi ibu tadi naruhnya di sini. Juga, Bu. Mau taruh di sini no problem. Tidak ada masalah. Oke. Nah, terus ada juga yang perawat naruhnya di sini. Oke. Tapi secara ininya ya tepatnya di sini. Jadi tadi kalau bolehnya boleh aja. Tapi ini kan nantinya jadi sampah. Jadi taruhlah di dekat bench. Kalau biasanya di bench. Nah, kita ambillah keropeng yang sudah lunak tadi. Keropeng tahu? Tahu ya. Kalau nggak tahu bahasa neneknya apa? Ayo, apa? Kulitnya sudah mati yang
pakai handphone steril, pakai seks steril, ya. Tapi jangan kaget nanti kalau ternyata ilmu kita teori itu ada di langit, sedangkan praktek itu ada di bumi. Jadi bertolak belakang. Ada kalanya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Pastinya kan direndam di backup, ya. Pas pinsetnya ini buru-buru steril, pinsetnya pinset biasa. Kemudian kropengnya dilepas digini-ginikan di air, ya. Dilepaskan aja di air rendamannya, ya. Ada kalanya seperti itu. Nanti apa resikonya? Pasiennya sudah selesai mandi rendam, jangan-jangan kropengnya nempel di punggung atau di badan pasien. Terbayang nggak tuh? Jadi tetap harus dikumpulin ke sini, ya. Tapi kenapa demikian? Kan ibu bilang kalau di rumah sakit itu kan di bumi, orang gimana mau cepat, pasien luka bakar ada 3 misalnya, perawatnya hanya ada 2. Sebatang badannya mau diginikan Bu Sila, katanya mana mungkin gitu ya, sebatang badannya. Jadi dia mau sistem cepat. Kan saudara udah merasakan bagaimana kita belajar di kampus yang teori, ternyata pada prakteknya jauh berbeda. Paham? Sekarang seluruh kropen-kropen di kakinya sudah ibu angkat. Ternyata ada yang belum lepas kropengnya. Nah, ibu akan ganti pinset. Pinsetnya ibu taruh di sini. Ibu ganti sekarang di tangan kiri ibu pinset seruji. Di tangan kanan ibu gunting. Jangan kasih gunting perban ya. Kita ambil pinset seruji. Kenapa pinset seruji? Karena mau ngambil jaringan yang kropen yang belum lepas. Nah, boleh nanti dan ini bukannya ini gunting perban kalau ini. Ya. Maka ibu bilang jangan pakai gunting perban, itu gunting perban itu dimasukkan ke tempat yang steril. Nah ini dia yang chip di atas. Kenapa gunting jaringan itu secara anatomi gunting ke atas supaya jaringan lain yang nggak dipotong nggak ikut luka. Coba kalau dia datar, kita motong di sini, di ujungnya jadi ikut kena. Jadi makanya dia runcing. Oke, ibu mau ngambil kropen yang belum lepas. Sebelumnya ibu nambah kain kasar ya. Oke. Nah ibu misalnya terjadi kecelakaan, boleh ibu pakai? Ya, makanya kita siapkan dulu. Oke, kan udah jatuh nggak steril lagi, kita harus ganti dengan yang steril. Nah ininya tadi boleh Zilda, kalau dia ke sini Zilda mau pindahkan ke sini, Zilda ambil dengan tangan Zilda ini. Boleh? Boleh. Ada ya. Oke. Karena ini ya barangnya enggak. Oke. Ibu ambil pakai seru. Itu makanya kalau bisa di dalam ini 2 anatomi, 2 seru itu gunanya. Ya walaupun sebetulnya set itu cukup 1 anatomi, 1 seru. Oke, ibu ambil jaringannya. Nah, oke, dipencet kayak gitu ya. Ya, diambil ya dengan pinset seru, kemudian pinset anatom dengan gunting. Sudah digunting. Oke. Nah, kita gantung berapa jumlah kropen yang belum lepas. Apa gunanya kropen yang belum lepas itu kita gunting supaya lebih mudah jaringan yang barunya tumbuh lagi, terbentuk lagi. Jadi sampai sejumlah mana kalau di sini ya? Nah, Putri ini santai ya, nggak takut luka ini ya. Dilakukan oleh anak-anak profesional. Nah, jadi tergantung berapa kropen ya. Nah, udah selesai kerja semua. Boleh
sini? Memang harus taruh di situ. Nah, sebagian orang ada sudah kerja ditaruh di sini. Ya, ini yang nggak terkena. Ada sebagian teori mengatakan ini dikasih NaCl. Ya, setelah dibersihkan tadi, kita bersihkan pakai menggunakan NaCl. Tapi ada teori mengatakan nggak perlu NaCl karena dia sudah direndam menggunakan antiseptik. Jadi kita nanti menyesuaikan dengan kondisi. Yang penting prinsip-prinsipnya Ibu ajarkan tadi, kita ngerti kapan yang mana yang harus steril, yang mana yang harus bersih. Oke, udah selesai kita semua, udah selesai kita lakukan semua. Misalnya Yuda mau beresin alat-alatnya dulu, Ibu boleh bantu ini, pakai ini, boleh Bu, kita underpad lagian. Oh Yuda, besok kalau masak underpad, kalau buktinya segini cukup underpadnya setengah, jangan dibelah, dilipat Bu. Ini idealnya ketong sampah. Ya, kalau kita kan mau dipakai lagi, ya. Nah, habis itu kan udah selesai nih, kalau sebatang badan udah selesai sebatang badan ya. Kalau tadi sebatang badan habis kita bersihkan, kita pasang baju pasien. Ya, habis kita pasang baju pasien, kita lanjut lagi dengan pemberian obat-obatan. Ya, kita memberikan obat-obatan. Ingat ya, memberikan obat sesuai program terapi medis. Ya, jangan bilang di LP saudara, di LK saudara memberikan obat sesuai instruksi dokter. Emang dokter siapa, kita siapa mau instruksi kita? Apalagi ada pula perawat yang bikin LP atau LK memberikan, yang cantik dulunya ya, memberikan obat sesuai order dokter. Memang dokter mau order itu kita mahasiswa, berarti perawat yang merendahkan dirinya sendiri, bilang kita sesuai dengan order dokter. Kita super tim, ya, super tim kita. Dulu kenapa kita disebut para medis? Perawat itu dulu tamat SPK. SPK itu tamat SMP, masuk SPK, berarti sederajat dengan SMA. Sementara dokter kuliahnya setelah tamat SMA. Dulu dokter lama, kuliahnya mengambil kedokteran itu 6 tahun, 7 tahun, sehingga memang pendidikan kita sangat jauh berbeda. Tapi kalau sekarang kita S1, dokter S1. Dokter mengambil profesi sesuai dengan profesinya 2-3 tahun. Kita sesuai dengan profesi perawat juga 1 tahun. Jadi jangan merendahkan diri kita. Ingat ya, nggak ada laporan lagi. Mungkin pernah saudara bikin laporan sesuai dengan order dokter, sesuai dengan instruksi dokter. Jadi sesuai program terapi. Kenapa? Karena dokter itu pure mengobati. Kita care, merah, itu harus kita ingat. Jadi kita lanjutkan segera program terapi medis karena kita super tim. Ya, dokter yang meresep, kita yang memberikan kepada. Tetap ingat, enak benar pemberian. Bisa saja program terapi medis itu yang pertama bisa aja salep. Ada salep, ya, ada antibiotik topikal di kulit. Oke. Kalau di kulit, habis kita perawatan luka tadi, langsung sebelum membereskan alat kita kasih dulu topikal dalam kondisi alat-alat kita steril. Ada 2 cara pemberiannya. Yang pertama ambil salep, taruh bekas steril. Oke, itu cara pertama. Nah, baru kita oleskan, ya. Jadi cara pertama ini lebih irit salepnya. Yang kedua ambil bekas steril, taruh salepnya ke kain, nanti kita kasih ke topikal. Ini kekurangannya, salepnya banyak terpakai atau tertinggal di atas. Ini ikut kembali ada istiadat di rumah sakit setempat.
ngajarin pakai handphone aja. Oh ya, Bu Sila ngajarin pakai KMKAS, lebih baik Ibu sampaikan ada dua-duanya yang sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting prinsipnya kedua-duanya prinsipnya sama-sama steril. Oke, nah itu tadi salep. Nah, sekarang dia nggak dapat salep, dia dapat antibiotik oral. Nah, pastikan kembali di etiket obatnya berapa kali sehat, apa jenis obatnya, jalurnya. Biasanya pasien luka bakar ini jalurnya oral saja. Kemudian di samping antibiotik, nanti dokter biasanya ada kasih resep-resep tentang vitamin atau juga analgetik. Kalau pasien luka bakar setubuh badannya, pasien nyeri dada, juga ada analgetik. Jadi kita berikanlah obat sesuai program. Nah, udah kita berikan obat, apa selanjutnya lagi? Nah, ibu mungkin panas, ibu boleh aja kita buka ya, karena nggak ada lagi yang mau kita ke. Kalau misalnya nanti kan ada backup ada Ini kan presisi. Kalau nggak ditelanjangin bagaimana mengambil itu pakai celana dalam ya. Oke ya. Coba bayangkan kita mau mengelupas propen di dadanya, di punggungnya, kalau dia pakai baju, bagaimana? Bisa. Nah, makanya ibu bilang tadi setelah masuk pentas kita pasang spira. Coba lihat besok di bangsa beda itu. Ibu karena udah jarang di bedah, sekarang sudah fokus ke ini. Cewek. Kok cewek? Iya. Kok sepe? Entah sepe. Ketemu nggak sama Pak Hendri? Cewek? Kok aku nggak nampak? Jadi Pak Hendri dia ada. Oh iya iya ada. Panas sedikit lagi. Kamar mandi. Baru tahu fungsinya itu. Tapi kalau dipakai mandi pasien juga nggak apa-apa. Dari perutnya atau dari punggungnya perawat buang aja. Itu keluarga pasien Karena mau nggak terbayangkan kenapa kurang mengerjakan seperti itu, terpaksa. Mana mau satu-satu kayak ibu tadi, kalau sebatang ya dinas pagi kita pas dinas sore baru selesai keropeng aja baru ya. Oke, nah habis itu kita lanjutkan dengan program edukasi. Kita edukasi pasien ya, kalau perlu ada keluarga. Kita sampaikan ke pasien ibu, untuk penyembuhan luka ini membutuhkan zat gizi yang bagus. Jadi untuk ibu, makanan yang sudah disediakan oleh Cuma suara di luar itu kosong. kalau ibu tidak sesuai selera rumah sakit, kita bilang ke keluarganya boleh dibawa makanan pengganti dengan catatan seizin program medis. Contohnya ibunya luka bakar, ternyata ada riwayat diabetes. Saudara anjurkan nanti makanan pengganti, ya melanggar dia posisinya pasiennya hipertensi, itu makanan dari luar. Oke? Tapi secara umum ibu harus habiskan makanan dari rumah sakit. Kalau dia nggak ada penyakit lain, kita bilang keluarga pasien, ibu, pasien kita butuh protein yang tinggi untuk degenerasi. Oh, nggak apa-apa lah dia degenerasi, kita bilang untuk pertumbuhan sel-sel badannya. Jadi tinggi protein bu, pasiennya dikasih susu. Kalau bisa ibu kasih tiap pagi putih telur direbus juga di rumah ya bu. Tapi putihnya aja yang dimakan pasien. Nah untuk itu pasien juga harus mengkonsumsi vitamin C. Ya, ibu bawain jeruk dari rumah. Ya, kalau dia dirawat di ruang biasa, boro-boro dikasih jeruk ya, dikasih apel, gitu ya. Kita bawa, tapi ingat seluruh makanan edukasinya tidak melanggar program terapi medis. Setelah selesai semua,
kita pasanglah kelambu pasien kita. Ini ibu lagi kerja, dia aman karena dia sudah dikasih lisol. 1 jam, 2 jam, apalagi 3 jam, apalagi sudah siang atau sore, paling tembus jadi santapan lalat. Ya, lalat ya. Lalat paling hobi bau aroma guna makan. Ya, dan dia pasti ada amis-amis. Jadi kita pasang ke lampu pasien. Kalau untuk ke lampu biasa pada pasien DBD supaya dia tidak digigit nyamuk. Kalau sekarang supaya pasiennya tidak digigit oleh lalat. Paham ya? Kalau itu baru pasien kita suruh istirahat. Kita boleh kerja yang lain. Ada pertanyaan? Ya. Bu, Adita mau nanya Bu, kalau misalnya luka bakar yang ringan tuh kayak di rumah kan Bu, kan kayak kena minyak panas atau kena air panas atau kena setrikaan Bu, itu kan biasanya kalau orang-orang kampung pertolongan pertamanya tuh dikasih sabun kan Bu, atau dikasih odol. Iya Bu, baiknya pertolongan pertama untuk luka bakar itu apa ya? Nah, di rumah.